kepada ibu dan bapak sekalian, telah berkenan menghadiri istilah komunikasi politik disebut sebagai opinion leader dalam pembangunan di Sulawesi Selatan. Ini penelitian ini adalah untuk melengkapi penulisan disertasi saya pada Pusat Pengajian Media dan Komunikasi. Penelitian ini merujuk pada pendapat pembangunan, kecuali pada saat acara akan selesai hanya membaca doa dan sebagainya, atau memberikan pengaruh dalam proses pembangunan di Sulawesi Selatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, demikianlah pengantar saya. Selanjutnya saya silakan pada bapak-bapak ibu-ibu menyampaikan pandangannya terhadap penelitian saya ini. Kaitan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengangkat dia polisi terjadi dengan penelitian serius dari kita katakan di kalangan orang Indonesia dikatakan bahwa ini dalam rokok dengan pemikiran ini untuk kasih jadi jangan diselesaikan segera juga secepatnya lantas hasil disertasi itu nanti bisa diterbitkan di dunia. Kemudian saya singkat saja sebagaimana yang di dalam surat untuk menjawab 8 pertanyaan ini. Pertanyaan itu kita sudah saja di dalam pertanyaan. Jawaban dan juga jadi kalau menurut saya dari nanti itu kita diskusikan dan juga beda-beda dari ilmuwan dari poin-poin dalam pertanyaan. Kalau saya singkatkan kembali, saya tulis ini pertanyaan dari bagaimana hubungan komunikasi yang ideal. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan komunikasi yang ideal antara ulama dan agama? Saya singkatkan PAG dengan pemerintah. Bagaimana hubungan yang mestinya? Saya tulis mestinya setara. Pemerintah jangan menempatkan ulama dan pemuka agama itu sebagai bawahan. Pertanyaan nomor 2, bagaimana selama ini yang dirasakan? Saya jawab, yang belum berjalan yang baik. Dirasakan pemerintah itu menempatkan diri mereka sebagai penggawa. Penggawa itu bahasa Makassar barangkali ya, bahasa Bugis. Penggawa. Pertanyaan nomor 3, bagaimana bentuk komunikasi yang tepat? Dialog, monolog, silaturahim. Saya jawab, menurut saya tidak tentu dialog, silaturahim. Utamanya oleh pemerintah yang mulai, itu bisa juga ulama, pemuka agama. Ya, kita sudah laksanakan selama ini seperti pada muktamar atau pada konferensi ormas Islam seperti NU Muhammadiyah, Majelis Ulama, pemerintah diundang jadi narasumber, jadikan diskusi, jadikan tanya jawab. Jadi pengurus NU, pengurus Muhammadiyah ya tentu memajukan pertanyaan yang kritis, memajukan pandangan yang kritis. Kemudian bagaimana bentuk partisipasi para ulama dalam pembangunan selama ini?
Bagaimana bentuknya, lisan atau tulisan? Saya bilang ya lisan dan juga tulisan. Serta bahkan ulama biasa melakukan turut menunjang sosialisasi. Lisan pada dialog tentunya, tulisan dalam bentuk rekomendasi hasil konferensi MUI, konferensi atau muktamar NU Muhammadiyah dan sebagainya, baik itu pada tingkat nasional, pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten dan kota. Juga turut mensosialisasikan pentingnya pembangunan pada beberapa aspek seperti pemberantasan korupsi, narkoba, kemajuan pendidikan. Umpamanya saja seperti kita pernah dengar itu kan, kontribusinya untuk pemberantasan korupsi, bahkan pengurus itu pernah mengeluarkan bahwa tidak usah disalati orang yang korupsi. Kemudian pendidikan, menjaga alam lingkungan dan lingkungan hidup, ya. Semua ulama sudah mulai memperkenalkan itu sustainable development, bahwa untuk cucu-cucu kita juga ini alam ini jangan dirusak, tapi untuk cucu kita juga, itu sudah ulama sudah sampai menekankan itu. Diambil dari memang ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian pertanyaan nomor 5, poin nomor 5, perlukah ada ketentuan regulasi yang mengatur tentang perlunya hubungan ulama dan ataupun agama dengan pemerintah serta keterlibatan dalam pembangunan? Menurut saya sangat perlu. Bisa dalam bentuk perda provinsi, kabupaten, kota. Contohnya di Aceh di masa Ali Hasimi, saya penelitian waktu ketemu Ali Hasimi tahun 80-an. Ali Hasimi ini ketua majelis ulama Aceh waktu itu, dan beberapa tahun sebelumnya dia gubernur. Di Aceh dulu itu MUI itu termasuk anggota Muspida. Muspida Musyawarah Pimpinan Daerah. MUI jadi ketua MUI itu termasuk anggota Muspida. Nah itu sih, jadi sebelum Aceh dari istimewa itu dari dulu ketua MUI itu anggota Muspida. Anggota Muspida itu kan gubernur, Pangdam, Polda, Muspida itu daerah. Nah, jadi ketua MUI kabupaten, Muspida kabupaten. Kendala yang dihadapi saat berkomunikasi dengan pemerintah tentang pembangunan, kendala fisik. Saya kategorikan fisik di sini ya, ulama pemuka agama biasanya ada keterbatasan sarana dan prasarana. Kendala psikis, ya, ulama pemuka agama kadang dianggap kurang mengerti masalah pembangunan. Jadi kemudian ya, kendala waktu, memang tak banyak alokasi waktu kadang-kadang disiapkan. Kemudian kerenggangan hubungan juga ada, terutama akhir-akhir ini ya, karena ulama yang independen itu tentu saja kritis, jadi bukan tim sukses ketika terpilih seorang gubernur, bupati itu ya toh. Nah, jadi ada tim sukses kan istilahnya, ada tim sukses, anggota tim circle, tim sukses ya. Ulama yang kritis ya, tidak mudah menjadikan diri tim sukses. Ulama intelektual yang kritis itu independen, selalu independen, tidak mau tidak ikut jadi anak buah. Ada penolakan, karena itu yang dihadapi. Saya tadi ingat ketika Pak Alwi ini bilang nanti Muktamar Muhammadiyah di sini, Pak Alwi ini kan tidak terlalu seperti siapa itu yang Profesor Ban tidak terlalu. Jadi Pak Alwi ini bukan anggota tim. Jadi bagaimana pun itu beda. Jadi begitu. Seorang ulama yang benar-benar ulama itu biasanya independen. Seorang ulama independen.
Kemudian apakah keterlibatan ulama dalam pembangunan akan berpengaruh terhadap hasil pembangunan? Ya, akan sangat. Menurut saya sangat berpengaruh. Pembangunan akan berkualitas, komprehensif, fisik, sosial, kemudian insya Allah zero corruption. Kemudian pertanyaan poin berikutnya, sejauh mana keterlibatan ulama, pemuka agama akan mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan secara keseluruhan? Menurut saya, masyarakat akan terlibat sejak pemikiran, perencanaan, proses pengawasan dan pemeliharaan. Contoh dalam menjaga ketertiban, mewujudkan pemeliharaan kebersihan, kerelaan menyumbang tanah miliknya untuk pelebaran jalan umum. Jadi seperti jalan umum Makassar Parepare itu kan kendala bertahun-tahun ya. Andai kata ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama dilibatkan, itu saya kira tidak akan terlalu bertele-tele. Jadi sebagaimana dikatakan banyak bapak-bapak saya pahami itu, jadi saya singkat pertanyaan ini. Ya, saya pernah ditawarkan aja. Karena kerjasama terbatas, saya kira saya menyampaikan pesannya saya secara umum tentu saja memang kesannya sebagai dijelaskan saya hadir di sini di dimensi masuk Islam. Hasil mungkin mau ini memang komunikasi antara katakanlah ulama dan pemerintah bisa dikatakan berjalan dengan baik meskipun masih perlu ada peningkatan yang lebih intens lagi bagaimana komunikasi antara ulama dan umara sehingga mereka katakan dua bidang masyarakat yang menjadi mitra sejajar mestinya itu yang karena meskipun hadis itu saya kira perlu dilihat sifat dan satu dan seterusnya penggunaan ulama wal umara. Tapi kalau kita mencoba melihat sekitar kan dua hal ini mestinya berjalan dengan baik. Memang antara ulama dan umara ada dua hal saya kira yang kita lihat. Pertama, mungkin nasional normal biasanya ulama itu kan diundang oleh umara atau ulama khususnya di Majelis Ulama biasanya kalau mau ketemu dengan ini minta waktu dulu mungkin tidak diterima, dan itu yang mungkin dirasakan dalam hal-hal tertentu seperti dikemukakan oleh Hasyim tadi ada kesan bahwa pemerintah itu lebih daripada ulama. Memang dalam hal partisipasi dalam pembangunan selama ini ulama ini kan tidak punya kekuatannya itu pada lisan. Kekuatan itu pada pemerintah, pada umara. Belum ada sinergitas yang sangat baik. Misalnya keterlibatan ulama seperti yang disebut Hasyim tadi, misalnya ada program pemerintah yang minta disukseskan, itu kan biasanya ulama diminta berperan aktif. Tetapi ketika ada katakanlah fatwa ulama yang kesannya tidak diini oleh pemerintah, itu lalu kemudian biasanya tidak diini dengan baik. Itu yang hal ini dulu misalnya pornografi dan
saksikan itu, lalu kemudian nanti ada yang mau itu juga setelah jadi undang-undang tidak terlaksana dengan baik begitu. Jadi padahal idealnya katakanlah misalnya kalau ulama atau katakanlah bupati menyampaikan bahwa ini kemungkaran, pemerintah melalui kewenangannya yang menutup jalan-jalan kemungkaran itu melalui aparat misalnya kepolisian. Nah itu, ada mubalik kita tidak sabaran, ya katanya begitu ya kami yang turun. Padahal mestinya kalau bagus sekali hubungannya, begitu ulama mengatakan ini tidak mungkar ditutup oleh pemerintah. Ini yang belum berjalan dengan sangat baik, sehingga perlu memang ke depan ini yang juga memang seperti yang dikemukakan hasil bahwa ini apa biasanya ulama berkata keterbatasan finansial. Selama ini misalnya kalau ada pertemuan pada kondisi Islam dan akan ketemu yang ada kantor Kementerian Agama misalnya diminta ya coba ikutkan juga itu ulama supaya karena memang tidak ada berbeda dari mungkin Muhammadiyah yang memang menikmati begitu sehingga tidak perlu ini mensulama ini kan dia tidak punya umat ke bawah, tidak punya umat kalau Muhammadiyah ini kan punya umat, jadi tidak perlu terlalu ini dan ini mensulama tidak karena itu sampai hari ini enggak ya mensulama itu yang kantornya di masjid. Nah itu selatan ya misalnya ada yang punya tapi memang kalau pertemuan itu selalu diapresiasi dengan baik, tapi dalam tingkat pelaksanaan itu biasanya kalau ada masalah pasti cepat itu contoh misalnya kemarin ada bom molotov langsung kita dipanggil dan saya dengan provokasi kita dikeskan gimana itu meredam dan tokoh-tokoh tapi ada hal-hal misalnya yang oleh ulama itu kemudian tidak direspon dengan baik. Contohnya misalnya kalau mau Sulawesi Selatan sudah ada pengalaman Sulama tentang bank syariah itu, tapi kan tidak maju-maju itu bank syariah. Padahal di samping itu ada juga KPBSI, karena itu orang lalu KPBSI dari aspek politik, aspek ekonomi juga penting. Mengapa ini tidak ini? Jangan Kementerian Agama juga itu masih di konvensional juga. Gimana itu? Karena apa? Kementerian Agama dia orangnya pemerintah tidak ini. Jadi ke depan memang perlu ada model yang katakanlah betul-betul ulama dan ulama ini mitra sejajar untuk apa? Nah, jangan nanti ada persoalan baru kemudian diambil persoalan sekarang ini saya kira mulai ini karena persoalan aspek etika dan moral ini yang bermasalah nanti ini perlu apa? Begitu. Itu saya kira secara nanti mungkin catatan-catatan saya sampaikan waktu yang sangat terbatas. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya Bapak Amirullah dari Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja sedikitnya saya berikan gambaran tentang nilai kita dengan para pengamat dan kalau melihat struktur negara memang ulama itu yang
ulama itu kalau seperti tadi Pak katakan, kalau ada hal yang mungkin dianggap bisa melindungi kepentingan penguasa itu baru kadang dipakai. Biasanya orang sebut dipakai mendorong mobil kalau sudah ditinggalkan. Nah ini yang banyak realitas itu karena memang mekanisme kita dia ada dua mekanisme terstruktur, dia sama dengan masyarakat biasa. Nah, tapi kan ulama kita dengan keputusannya dia tidak mau tahu. Dia tahu bahwa saya itu penjaga moral, diminta oleh negara, saya harus memberikan masukan. Kalau bunyinya masukan itu sangat pedas, di situ biasa terjadi konfrontatif. Kita lihat misalnya di pusat, kita bangga dengan tokoh ulama kita, saya kira pernah saya Pak Suri itu pernah membuat 10 kebohongan pemerintah, ada beberapa itu dia berikan. Nah itu luar biasa sungai dahsyatnya. Jadi peran ulama itu selalu ada, cuma tergantung pemerintah ini mau nggak melirik atau tidak. Karena dia memang tahu bahwa salah satu tanggung jawab agama itu yang menjaga moral bangsa. Jadi dia memang posisinya sangat strategis. Kemudian kalau kita mau jujur, sebenarnya pemerintah ini mestinya memang berterima kasih kepada ulama, kepada ormas seperti Muhammadiyah itu kan kalau dilihat jauh sebelum Republik itu lahir, dia sudah hadir. Jadi peran sosialnya itu sudah tidak diragukan. Bisa dibayangkan kalau masyarakat Indonesia yang sangat banyak ini, yang sangat majemuk ini, kalau tidak ada ulama sampai ke akar rumput itu melakukan pencerahan, keolahan itu pemerintah. Kementerian Agama tidak sanggup. Karena hanya ulama itu yang punya akar sampai ke masyarakat bawah. Dan saya kira, saya berani katakan, Indonesia itu relatif tenang, tentu masih ada masalah-masalah. Itu karena peran strategis ulama itu, yang tanpa pamrih turun ke masyarakat bawah, melakukan pencerahan, melakukan dakwah, dan itu tidak dibayar. Dulu-dulu ulama kita itu nggak ada yang dibayar. Itu biasa katakan kiki kampung dia bersepeda itu pahlawan tanpa jasa itu. Itu yang perannya itu real sesungguhnya, tapi kadang tidak diri. Nah, saya tidak tahu tadi Pak Hashim mengatakan mestinya memang apakah perlu regulasi atau tidak. Tapi memang kadang bisa saja menjadi problem ketika ada regulasi yang mengatur ketat itu. Ya, karena perannya di luar sistem juga itu sesungguhnya ada posisi strategis di situ ya. Kalau ulamanya kritis, dia bisa bebaskan memberikan masukan, tidak ada beban. Ya, itu juga posisinya Imam itu seperti kan Imam Malik itu pernah katakan ya. Kalau pemerintah punya kepentingan, maksudnya dia harus ke ulama itu, bukan saya yang datangi. Nah, saya kira semuanya ini kan tergantung sejauh mana memang daya tangkap pemimpin itu memahami posisi-posisi orang-orang tertentu di luar mekanisme itu. Termasuk ulama itu saya kira yang memang dalam perjalanan bangsa itu saya kira enggak seperti statement terakhir saya tidak diragukan lagi ya. Jadi bangsa kita ini bisa seperti ini, Islam ini bisa berjaya bukan karena peran strategis ulama itu yang tanpa pamrih. Ya. Sebelum Indonesia lahir, mulai dari masa pra kemerdekaan dia berjuang merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Saya kira itu untuk sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Nurullah. Selanjutnya Ibu dari Muslimat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Ibu Ira Hasmira. Hasmira. Teman saya. Ira Di Malaysia juga. Ira Hasmira. Jadi saya mewakili Ibu Nurul karena kebetulan Ibu Nurul tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Namun berdasarkan soalan-soalan yang diberikan oleh saya berdasarkan soalan saja melihat bahwa pembangunan nasional selalu diarahkan kepada dua aspek, yakni jasmani maupun rohani. Meskipun pada selanjutnya kedua aspek ini tidak terlalu artinya tidak terlalu di pencapaian matlamat itu tidak sampai kepada apa yang diharapkan. Itu yang pertama.
selalunya bahwa setiap pimpinan itu berusaha untuk mencapai matlamat yang sudah ditetapkan, yakni misalnya pada aspek jasmani dan rohani, tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian matlamat tersebut. Nah, di sini mungkin keterlibatan para tokoh-tokoh ulama atau tokoh-tokoh masyarakat di dalam pencapaian matlamat yang sudah ditetapkan, khususnya bagi ulama, yakni pada aspek rohaniah. Kemudian yang kedua, ulama yang selalu berkomunitas di dalam organisasi. Jadi ulama itu selalunya dia memiliki komunitas organisasi. Sebenarnya memiliki peran yang cukup banyak di dalam program-program pemerintah seperti pada bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Saya bisa memberikan satu contoh kasus keterlibatan Muslimat dan Aisyah dan NU juga, ada juga Muhammadiyah pada program pemberantasan buta huruf, baik itu dari pemberantasan Al-Quran maupun pemberantasan huruf beta, membaca, kacalistumnya membaca, tulis dan ulama yang memiliki komunitas di organisasi itu memiliki peran dan sudah dilakukan selama ini. Namun ini tergantung daripada kelihayan dari organisasi itu. Kalau seperti di Muslimat itu terpusat, jadi yang melakukan hubungan kerjasama itu adalah pihak pimpinan pusat, seperti itu. Dan begitu juga di bidang-bidang lain, misalnya di pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan masyarakat marginal, itu juga ormas itu dilibatkan di dalam pemberdayaan masyarakat. Misalnya mereka di samping diberikan keterampilan, juga ditingkatkan kerohaniannya. Gitu. Kemudian hubungan komunikasi antara pemerintah dan ulama itu memang secara formal itu tidak ada. Kita lihat di mana ulama itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh pembicara sebelumnya, itu hanya dilibatkan pada forum-forum tertentu. Dengan melihat ini, tentunya saya juga tidak tahu apakah yang menginisiasi adalah ulama ataukah pemerintah untuk melakukan hubungan-hubungan yang secara formalitas. Mungkin dalam hal ini MUI yang bisa melakukan hubungan-hubungan secara formalitas dengan pemerintah dan memberikan masukan-masukan terhadap program-program pemerintah yang akan dilakukan. Kemudian selama ini kita melihat bahwa memang tidak ada keterlibatan secara langsung dari pihak ulama terhadap semua program-program pemerintah. Itu tidak baik dari segi perencanaan, kemudian dari segi pelaksanaan. Mungkin dalam hal ini ulama sama dengan masyarakat pada umumnya hanya memanfaatkan atau hanya menikmati hasil dari pembangunan yang dilakukan. Padahal sebenarnya ketika sebuah proses pembangunan yang akan dilakukan, kalau melibatkan ulama di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, itu mungkin memiliki matlamat yang lebih jelas. Kemudian saya kira sudah terjawab bahwa sebaiknya ulama dilibatkan dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan segala tahap-tahap yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau misalnya ulama itu kita lebih penekanan kepada karakter. Kalau misalnya ulama itu dilibatkan dalam proses pembangunan, maka seluruh proses yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi itu jauh lebih berkarakter kalau ulama dilibatkan. Tentunya tujuan akhir daripada bangsa kita adalah menciptakan manusia yang
berilmu dan beriman tentu bisa tercapai dengan keterlibatan ulama dalam pembangunan. Ini seperti yang dikemukakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa terlalu banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh ulama dalam pelibatan pembangunan. Kendala yang pertama, karena ulama itu tidak terlibat, bukan bagian daripada penentu kebijakan. Itu ulama, jadi dia tidak masuk di dalam garis penentu kebijakan. Kalau seandainya ulama dibuatkan di dalam pemerintah sebagai satu bagian dari penentu kebijakan, mungkin hal ini akan lebih mudah. Karena di sini juga ulama bukan anggota DPRD, saya kira dia juga di luar daripada anggota DPRD, dan juga bukan dia yang langsung melakukan proses perencanaan di dalam rapat tahunan atau rapat dalam membicarakan program pembangunan di dalam pemerintahan. Jadi itu banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh ulama, dan saya punya sedikit ide yang agak konyol, bagaimana kalau ulama-ulama ini juga itu seorang ulama berusaha untuk masuk menjadi anggota DPRD dan juga berusaha masuk dalam penentu kebijakan, misalnya menjadi itu. Jadi ada sebuah ya. Jadi mungkin para misalnya dari universitas-universitas yang memang membangun mengkader ulama itu berusaha untuk menjadi anggota DPRD atau menjadi pegawai di Pemprov. Jadi dia adalah bagian daripada penentu kebijakan ini, seperti itu. Karena saya melihat background yang ada di Pemprov itu tidak ada background dari agama. Ada memang dia memang bagian dari, misalnya bagian kerohanian itu bukan dari dia bukan dari agama misalnya yang memang memang dia mengetahui apa yang ada di jalur-jalur atau hubungan-hubungan yang bisa dilakukan. Itu saya kira. Sehingga kalau ini terjadi bisa ulama terlibat di dalam proses pembangunan, atau mungkin ada cara lain untuk melibatkan ulama di dalam setiap proses pembangunan. Kalau misalnya ulama itu dilibatkan di dalam semua proses pembangunan, maka ulama semakin eksis di mata masyarakat. Kalau ulama semakin eksis di mata masyarakat, maka dia semakin ditokohkan. Saya kira itu. Jadi kalau dia semakin ditokohkan, dia menjadi suri teladan terhadap masyarakat lain yang pada umumnya. Saya kira itu. Mudah-mudahan setelah Pak Haidar ini melakukan kajian tentang penyertaan ulama di dalam penyokong pembangunan nasional, kemudian pemerintah membuka mata untuk lebih memperjelas peran ulama di dalam pembangunan. Terima kasih. Berapa namanya tadi? Haidar. Terima kasih Ibu Ira sekali tadi penyamarannya. Selanjutnya Bapak dari ISMI, Bapak Sudirman, Pak Dr. Sudirman. Baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira menarik sekali disertasi ya. Bagaimana mau melihat profil, sebetulnya ini kan hanya mau melihat profilnya dulu seperti apa sih keterlibatan, bahwa harapan kita nanti seperti apa. Kalau kita melihat profilnya, mungkin hal lain yang mungkin nanti akan dikaji yang lain, tapi biasanya memang nanti akan muncul bahwa apa kondisi pembangunan hari ini, kemudian dari terumum seperti apa kontribusi ulama, inilah yang kita lihat hari ini. Lalu harapan kita ke depan mungkin kalau dilibatkan seperti apa, mungkin itu disertasi lagi. Memang kalau yang diharapkan dari masukan-masukan kita, memang dari konsep pembangunannya sendiri, kalau kita lihat itu selalu saja bahasanya adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Saya pernah sebetulnya mengkritis sedikit ini, saya lebih bagus perjelas saja bahwa pembangunan manusianya untuk
menyelamatkan kepentingan dunia dan akhiratnya. Karena seolah-olah kalau sudah ada di masjid, jalan sudah kita siapkan fasilitasnya, tapi tidak didorong sebetulnya pembangunan untuk apa. Nah, kalau hanya sebatas itu saja, silahkan bebas menjalankan aspek rohanianya, itu saya kira pergerakannya pasti sangat lambat. Tapi kalau misalnya semua konsep pembangunan itu adalah menjamin terpenuhnya kebahagiaan dunia akhirat masyarakatnya, saya kira itu nanti semua agenda-agenda pembangunan Pak pasti meminta ulama berpendapat seperti apa. Kalau kita bangun ini seperti apa konteks dunianya dan kira-kira ada juga manfaatnya di akhirat. Nah, sampai tidak hanya kepentingan dunia saja, tapi akhiratnya dipertanyakan seperti apa. Ini saya kira yang selama ini yang banyak terjadi. Kalau kemudian kalau kita melihat seperti apa penyertaannya, ya saya kira kita sepakat tadi bahwa itu masih belum optimal. Jangankan maksimal, optimal saya belum. Artinya perannya sangat strategis, tapi melibatkannya itu belum kita temukan. Karena apa? Kita lihat mestinya memang kalau di poin keempat ini bahwa harusnya memang sejak merencanakan, ya, lalu kemudian mencoba mengimplementasikan, lalu kemudian mensosialisasikannya, lalu kemudian juga nanti mengevaluasinya, itu tentu harusnya dari aspek-aspek pandangan ulama ini harus terlibat. Sekarang kan tidak. Coba aja kalau kita lihat ada proyek yang dibangun, ada AMDAL. Mana ada pendekatan AMDAL itu dilihat dari segi bagaimana sebetulnya hubungannya dengan ini ulama kita itu berpandangan apa tentang membangun satu apalah bentuk pembangunannya. Tidak, Pak. Kalau dibilang kalau sudah sosial ekonominya tersentuh, kemudian aspek-aspek teknis lainnya sudah memenuhi syarat, silakan, sudah oke. Itu pun kadang formal, tapi melihat seperti apa pandangannya ulama kalau kita bangun sesuatu di sini, Pak, seperti apa pandangan ulamanya itu tidak pernah. Nah gitu, sehingga barangkali yang memang perlu nanti kita ini bahwa itu belum optimal peran. Andaikan sosialisasi, Pak, itu sudah melibatkan ulama, tentu kita sudah lihat, bisa melihat peran strategis masjid itu pasti sudah kita lihat ramai pasti, Pak. Bahwa akan ada dibangun begini kalau ulamanya yang berdiri di situ, Pak, bahwa saya dilibatkan di dalam merencanakan itu, dan inilah nanti agenda-agendanya ini. Saya kira contoh tadi yang disampaikan bahwa pembebasan lahan, Pak, itu hanya pendekatan ekonomi saja yang banyak sehingga orang ini. Tapi coba kalau ulama mendekat, Pak, berapa orang yang lewat di jalan ini, insya Allah itu adalah amal jari buat Bapak, dan tidak ada alasan untuk mau dibedakan dengan tetangganya. Karena tetangganya sudah 50 per meter, ya sudah Bapak ikutlah itulah. Tapi itu kan pendekatan ekonomi, Pak. Tapi kalau pendekatan agamanya disentuh, saya kira banyak yang cepat-cepat itu bebas lahannya, Pak. Memang inilah yang sebetulnya yang salah satu indikator bahwa apa memang ulama kita itu atau orang-orang yang ada di dalam ormas-ormas Islam ini, saya itu belum dilibatkan lah. Nah, memang masalahnya kemudian adalah bila tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa memang orang-orang di pengambil kebijakan juga belum memahami juga seperti apa peran yang harusnya diemban oleh ulama. Ya, celakanya lagi, ya, mungkin kita ragu-ragu, mestinya tanpa diminta juga barangkali. Ya, kalau ada konsep-konsep agenda pembangunan itu tanpa diminta, peran lembaga kita juga yang proaktif. Ya, artinya mau mendengar atau tidak, yang penting ada konsep kita bahwa kalau Bapak mau membangun di sana, mestinya pemerintah memperhatikan ini. Jangan nanti dimintai, Pak. Saya ikuti di perspektif dilupakan. Itu kalau konferensi Muhammadiyah, konferensi provinsi kan, ada rekomendasi, tapi ini barangkali tidak diperhatikan. Ada sebutin. Betul, Pak, rekomendasi yang biasa kita lahirkan itu, Pak, umum. Maksud saya, kalau ada isu pembangunan misalnya, Pak, penimbunan lokasi di mana, kan itu kan insidentil, Pak. Itu tidak pernah dipikirkan pada tingkat kongres. Cuma saya bahwa ketika ada pembangunan seperti mau pembebasan lahan ini lagi, Pak, untuk membangun jalan lingkar tengah ini kan mandek, Pak. Nah, betulkah pertanyaannya adalah sudah dimainkan peran ulama di situ? Mungkin belum. Ini yang saya maksud bahwa rekomendasi kita itu umum, Pak, tapi detail-detail per setiap agenda pembangunan itu belum. Apalagi yang yang saya maksud, Pak, bahwa itu yang memang
belum kita ini, karena tadi mungkin Pak Kiai juga sudah menyampaikan bahwa yang konkret itu bahwa masih dihargai itu ulama kalau ada cara seremonial Pak, dia baca doa pasti ya, tapi itu kan apalah artinya kalau hanya itu, padahal ulama ini kan banyak Pak dalam memikirkan saja. Mana kalau musrembang Pak, musrembang itu jarang sekali Pak, biar kita yang nah, ya kan tidak. Nah padahal di situ lah perencanaan agenda pembangunan Pak, apa sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat, ya kan? Dalam pembangunan kan konsepnya kan ingin supaya itu tadi, bahwa mestinya itu masyarakat dibangun untuk memenuhi kebutuhan dunia akhiratnya. Iya. Jangan sampai hanya kebutuhan dunia yang kita penuhi lalu lupa akhiratnya. Ya, saya kira mungkin itu Pak yang ini kendalanya ya banyak. Nanti kalau misalnya mungkin juga di dalam pengembangan SDM ada diklat itu Pak, belum ada materi-materi yang menyentuh itu. Jadi kalau orang diklat kenaikan suspil apa semula kenaikan pangkat jabatan itu sebetulnya penguatan dari aspek dimensi spiritual itu masih sangat lemah. Ya, pernah sekali Pak Amin Sam itu memprogramkan dulu itu bahwa yang mau naik eselon 3 dari eselon 4 Pak itu sudah mulai disentuh, tapi itu hilang lagi. Nah maksud saya kalau andaikan diklat seperti itu juga sebetulnya diberikan penyadaran, tidak perlu bahwa harus ada ulama yang masuk PNS yang diulamakan Pak, yang diisi dengan pikiran ulama sehingga dia selalu mengontrol dirinya. Untuk apa sih saya ambil ini 1 juta kalau ini merusak akhirat tuh? Ini kan yang kadang tidak dipahami oleh mereka. Nah, oleh karena itu mungkin saran-saran nanti yang muncul setelah melihat profil dari seperti apa sih potret peran ulama dalam pembangunan, dan saya yakin Pak pasti ya artinya hipotesisnya pasti mengarah ke situ. Kalau kita lihat kondisi-kondisi informasi yang mungkin secara formal ada pasti juga akan bertentangan dengan apa yang di lapangan. Karena kalau kita tanya bapedanya pasti dibilang dilibatkan ya, tapi dilibatkan di mana? Ya pasti dibilang dia pakai undangannya, pasti ada pasang si baju itu karena dia baca doa. Padahal bukan itu yang dimaksud Pak, bukan itu. Baik, terima kasih, saya kira itu untuk sementara Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu Bu Linda sebagai tokoh masyarakat. Masyarakat apa ini? Masyarakat aslinya atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang hadir di sini. Saya akan memberikan apresiasi karena apa yang dilakukan saudara saya biasa memanggil Fitra hadir itu adalah sesuatu yang hal baru, bukan sebenarnya hal baru banget, tapi tidak semua yang mau meraih ini melakukan hal seperti ini. Biasanya cuma komunikasi satu arah dan lain sebagainya. Saya mengajukan jempol seperti disampaikan dulu. Yang kedua, saya juga sudah menyampaikan pandangan-pandangan saya di pilot testnya yang dikirim lewat email. Jadi mungkin saya tidak akan berpanjang lebar, sudah dibahas beberapa sebelumnya. Memang yang paling penting sebenarnya di sini adalah komunikasi. Jadi peran-peran apapun yang akan kita lakukan baik itu lembaga, ulama atau masyarakat atau para saya itu memang tersumbernya di komunikasi. Seperti yang dikatakan tadi, lembaga itu kurang greget atau mungkin pemerintah yang tidak mengajar. Saya kira tersumbernya di situ. Padahal kita tahu hubungan antara semuanya itu adalah tidak ada yang tidak bagus semua sebenarnya hubungannya. Cuma memang seperti dikatakan Mas Mas tadi, memang ulama tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah. Kalau tokoh perempuan itu selalu dilibatkan dalam musyawarah karena ada hal-hal yang perlu ditangkap, program-program pemberdayaan perempuan di desa. Itu pun kita larikan ke Aisyah atau organisasi-organisasi perempuan karena kita tidak bekerja sendiri. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang banyak pendapat tentang ulama Ustaz yang bagus, yang jadi sukses itu juga kadang dalam tanda kutip mencederai nama ulama yang sebenarnya, padahal itu oknum. Tapi itu masyarakat awam melihat bahwa ini
adalah hasil restu dari majelis ulama mungkin atau korps yang mau, karena kan masyarakat itu menganggap bahwa si oknum ini adalah masuk dalam lembaga. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan, memang komunikasi ke orang-orang kalau misalnya mau menjadi tim sukses jangan memakai label ulama atau ustaznya itu kalau mau tim sukses, karena tokoh agama masyarakat adalah kan mediator dan penasehat. Kalau misalnya kita memihak, itu mau lari kemana orang yang nasihat? Saya kira seperti itu. Apalagi kalau dia bicara maksud juga apa? Artinya kalau kita sama dengan mereka berarti sama dengan golongannya. Kemudian komunikasi ke unsur-unsur yang lain juga. Jadi misalnya kalau memang dia ulama tulen, kalau misalnya saya istilahkan ulama tulen, tidak ada maksudnya tidak campur-campurannya Ustaz. Tidak ada, itu memang dia murni memberikan pemahaman, memberikan kesejukan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi mediator antara pemerintah dan unsur yang lain. Saya kira itu mungkin yang diharapkan dalam ini. Dan kalau misalnya masalah pembangunan itu akan bisa berjalan baik kalau komunikasi itu. Jadi kita jangan menunggu, karena selalu dianggap seperti misalnya kalau ada acaranya NU, ada acaranya Muhammadiyah, pemerintah datang bersambutan, oh saya ini warga NU, saya ini warga Muhammadiyah, artinya itu adalah bagian di dalamnya. Itu barangkali yang menurut saya komunikasi yang tersumbat, tidak disambut itu harapan-harapan itu. Saya kira itu dari saya. Cuma ngaku-ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan contoh. ya selanjutnya dari Aisyah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Saya sangat menghormati dan menghargai semua yang hadir. Terima kasih atas undangannya. Walaupun undangan ini belum kedua, karena satu dan lain hal tidak sempat lahir, sehingga saya disuruh ke sini. Dan saya dengan anak dan putra ya dengan sangat dan saya tidak tahu apa sih, baru saya tahu datang lihat fokus dulu di sana, karena saya cuma dikatakan hadir saja di sana ada acara ya. Baru di sini saya tahu akan mendapatkan kasih masukan-masukan pada disertasi. Di sini ada pertanyaan dan saya berusaha menjawabnya. Nomor satu, bagaimana pandangannya terhadap pembangunan nasional yang dilakukan selama ini oleh pemerintah, baik aspek jasmani maupun rohani? Di sini saya jawab ya tentu sangat baik, karena selama ini kita tahu adanya pelayanan kesehatan gratis, ya, atau cuma-cuma kepada masyarakat dari pemerintah. Ini saya lihat dari aspek jasmaninya. Kemudian rohani ya, pemerintah banyak membantu sarana peribadatan. Tentunya ini bagaimana ulama itu sangat punya media, punya wadah untuk menjalankan dakwahnya. Kemudian nomor dua, jadi mungkin saya ini hanya pelengkap karena sudah ada banyak masukan. Bagaimana pandangannya terhadap penglibatan? Ya seperti yang diutarakan oleh bicara terdahulu, ya pemerintah mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Cuma mungkin kadang undangan itu seperti yang kami alami di Aisyah kan, sangat mepet itu undangannya. Acaranya besok, sorenya baru datang, biasanya begitu. Tapi ya dihadiri ya undangan itu. Kemudian ketiga, hubungan komunikasi ya baik ya. Seperti apa yang dikatakan tadi Prof. Garib, tokoh masyarakat, tokoh agama itu bila akan menyampaikan sesuatu ke pemerintah, pemerintah itu yang menentukan waktunya. Ya, jadi ada kesan bahwa ulama dan tokoh agama itu masih dibawahi oleh pemerintah.
Ya, kalau kita ini mungkin mitra sejajar dalam membangun masyarakat. Dan kemudian ya, ulama itu diminta pendapatnya, bahkan diberi kuota haji ya. Dulu Pak masih ada sekarang Pak? Masih ada kuota haji untuk ulama? Masih ada. Ya, alhamdulillah. Ya, fatwa ulama kurang tidak terlalu diperhatikan. Nanti ada desakan-desakan ya mungkin baru diperhatikan. Ya, seperti tadi contoh yang diberikan oleh Dr. tadi. Kemudian saya berusaha menjawabnya. Untuk organisasi keagamaan perempuan bekerjasama dengan pemerintah itu ada diberi kesempatan atau diberi juga biaya untuk bagaimana kesehatan reproduksi terhadap perempuan. Jadi kami ada namanya majelis kesehatan yang tentu melibatkan dokter-dokter dan para medis, itulah yang di organisasi kami menjalankannya. Ada Gavi yang bekerja sama dengan Muslimat NU yang di kesehatan anak, imunisasi. Ada Care yang dulu saya ketua ASR-nya. Teman-teman, ya itu ini semua untuk memperhatikan kesehatan masyarakat. Ya. Dan tentunya bila ada sesuatu yang terjadi di masyarakat, utamanya yang menuju kepada SARA atau pertentangan agama, dimintai penjelasan dari organisasi. Kemudian nomor 6, ya kadang ulama itu menjadi penasehat, bukan kadang memang ya menjadi penasehat. Ya tadi ada Bapak menyampaikan ulama itu diundang untuk membaca doa baik dari awal dan akhir suatu acara. Juga yang saya dengar itu dan memang ya tidak ada santunan atau semacam honor ya, apakah imam, guru mengaji ya oleh dan pemerintah, utamanya guru mengaji yang memang program pemerintah itu pemberantasan buta bahasa Arab, Al-Quran dan tuntunan ibadah. Manfaat dari keterlibatan ulama sangat membantu dalam menjalankan pembangunan, karena ulama itu sangat dihormati, dihargai oleh masyarakat, dan nasihat-nasihatnya, anjuran-anjurannya masyarakat itu sangat menerima. Apa kendalanya ya mungkin faktor waktu atau kesempatan. Ulama juga sibuk. Bila fatwa ulama tidak diperhatikan oleh pemerintah ya itu ulama kecewa. Ya, dan malas melayani lagi kemauan pemerintah itu kalau fatwanya tidak diperhatikan. Kemudian masih ada terakhir kesan sangat positif karena ulama merakyat sampai untuk langsung dialog dengan masyarakat dan memberikan ajaran-ajaran fatwanya ya memang sangat dibutuhkan oleh umat beragama. Jadi ini sangat positif, sangat terkesan. Yang terakhir nomor 10, ya apakah pembangunannya selama ini kalau sudah mencapai matlamat? Ya sebahagian, saya mengatakan sebahagian. Karena masih ada masyarakat yang miskin, khusus lapar anak-anak. Ya karena kami mendatangi akar rumput itu masih ada. Utamanya perempuan masih banyak mengalami kekerasan, KDRT, perkosaan dan lain sebagainya. Ya belum aman, ada tawuran dan lain sebagainya. Di mana keamanan yang dibutuhkan oleh pemerintah? Ya mudah-mudahan ada sanksi-sanksi yang keras bagi yang memberikan kekerasan utamanya terhadap perempuan dan anak. Mungkin itu dulu sementara. Terima kasih. Kalau umpama masih butuh boleh lewat telepon tadi dan teman-teman kami di Asia. Saya rasa dia sangat memberi kesempatan demi kesuksesan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Asia. Selanjutnya Bapak Pimpin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini
ini Fitra ini masih kecil, sudah bersama dengan saya. Iya. Masuk lagi satu mana? Iya. Ada 3 orang. Jadi saya sangat apresiasi dan mendorong supaya cepat selesai, tidak seperti pimpinannya ini atau ayahandanya yang sudah masuk tahun ke-8 ke-9. Ya, saya lupa tapi namanya. Jadi semua yang telah dikemukakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ya patut diapresiasi, saya garis bawahi. Pengisian angket mungkin beda dengan apa yang saya ungkapkan. Saya akan menggunakan pendekatan emosionalitas. Ya, mudah-mudahan ada emotional quotientnya. Ya, dari pengalaman dan apa sebagai individu dan sebagai pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. Kira Bapak semua tahu bagaimana saya masa Orde Baru. Saya 20 tahun tidak pernah naik pangkat, tidak pernah ikut penetaran P4, tidak pernah bisa digolkarkan, tidak pernah pakai baju polri, pernah ada semua. Tidak dilarang jadi masih dilarang. Ya, oh jelas belum pernah. Ada beberapa masjid saya di boykot, ya, termasuk di masjid Pemda. Itu nanti reformasi baru dipanggil kembali. Misalnya begini, memang saya sejak dulu itu sangat prihatin karena ulama itu cenderung dieksploitasi saja secara politis. Ya. Jadi dulu kalau ada acara di penerang agama, ya Pak Rusli Ormang itu pernah mencak-mencak karena saya kritik. Bagaimana di situ Bapak Kiai apa semua tafsirnya tafsir P4. Bagaimana siaran acara siaran tafsir lewat RRI tapi semua tafsir P4. Bagaimana? Nah, kemudian kedua saya itu langsung mengatakan bahwa ulama ini ada suatu pemahaman, ya. Mungkin dari hadis itu ya mitra kan, ya. Simpani min ummati itu saluhal ummah wa in fasadal ummah, yaitu al ulama wal umara. Dan secara historis, ya, ulama itu mestinya berada sedikit di atas. Kita bagaimana Harun al-Rashid ke Imam Malik kalau datang dari Madinah, dia tidak mau duduk sejajar, mesti Imam Malik harus lebih tinggi duduknya daripada Harun al-Rashid. Tapi sekarang sejak dulu lah di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, apalagi sejak Orde Baru itu seperti itu. Jadi ulama itu hanya dipahami sebagai apa namanya itu tadi cenderung dieksploitasi secara politis. Iya. Kalau ada doa politik, ada zikir politik, nah diundanglah semua. Iya. Saya beritahunya dengan Pak Syarul, jangan pernah undang kalau soal sikir-sikiran begitu hanya untuk kepentingan politik. Dan sebenarnya saya didatangi oleh petinggi gubernur waktu dalam pilkada di rumah supaya masuk tim ahli bidang keagamaan. Saya bilang haram hukumnya, seperti saya terlibat. Dia baru injak rumah saya hanya karena kepentingan begini. Pak Syahrul pernah saya langsung mengatakan, Pak Syahrul memang sudah banyak menerima penghargaan, tapi belum pernah menerima penghargaan di bidang pembangunan keagamaan. Di mana itu perda ya pendidikan Al-Quran? Saya beritahu di depan. Itu saya berkunjung kantor, dia panggil saya. Ya. Saya katakan sekali-kali Umar mendatangi itu ulama. Jangan selalu ulama saja datang bersilaturahmi. Dan kalau ada rakor gubernur, jangan sekedar ulama diundang baca doa, tapi sekali-kali diundang untuk memberikan prasyarat. Sebaliknya kalau ada musyawarah alif MUI,
Ini umarat pada dipanggil untuk memberi pengarahan, petunjuk apa semua, 4 kali Pak. Seperti itu yang selalu saya protes ya. Ini penyempitan pemahaman ulama hanya kepada zikir, doa itu saja. Seperti itu, dan saya langsung itu saya merekomendasi karena pernah dia panggil, tidak usah banyak karena ada sesuatu yang saya mau apa, terutama itu mengenai bantuan sosial. Iya. Saya bilang pandang enteng, ini organisasi besar. Masa ulama mau menghadiri? Saya belum tahu. Masa saya dengar majelis ulama menghadir rakernasnya itu tidak diberi bantuan apa? Kalau tidak ada nomenklaturnya, uang pribadinya. Kalau yang namanya dibantu 5 juta. Ini lintai sukses. Jadi itu ya. Jadi itu memang ini perlu apa? Pemahaman. Iya. Jadi saya beritahu stafnya. Begitu saya terpilih sebagai ketua wilayah, pimpinan wilayah tidak akan pernah datang sekali-sekali umarat yang datang. Ya, kalau memang merasakan diri sebagai umarat. Itu. Ya. Yang kedua itu MU itu dibentuk oleh pemerintah. Ya, yang merepresentasikan ya itu tokoh-tokoh ulama atau tokoh agama, ya khususnya Islam. Dan itu dibentuk sebagai lembaga fatwa. Ya, lembaga fatwa. Jadi waktu Pak Harto ke bawah itu masih mending fatwa-fatwa MUI itu diperhatikan. Ya, kalau MUI sudah memfatwakan ini sesat, ini haram, ada solusi. Kalau tidak mau berhenti, Pak Harto cukup satu kata, debuk, besok pimpinannya sudah hilang. Ya, kalau sekarang tidak ada standar nilai. Iya, iya, jadi ini persoalan karena memang ya ulama MUI tidak lagi difungsionalisasikan sebagaimana latar pendiriannya sebagai apa itu tadi perwujudan hadis Nabi, sisi ini umarat, sisi ini ulama seperti itu. Dan saya kira MUI cukup banyak memberi konsep, ya. Karena itu, ya, sisa kita sebagai organisasi Muhammadiyah ini terlalu banyak pelibatan dalam pembangunan karena pembangunan itu kan kewajiban. Nah, di bidang pembangunan apa untuk kesejahteraan masyarakat, Muhammadiyah itu punya dulu namanya PKO sebelum kemerdekaan, Majelis apa itu penolong kesengsaraan umum, OE lama. Kemudian berubah menjadi PKU, ya Majelis Pembina Kesejahteraan Umat. Kemudian berubah menjadi majelis dibagi dua, Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial, tapi nama itu diambil PKS, ya, dan apa itu Majelis Pembina Kesehatan. Kemudian berubah lagi menjadi Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Umat. Kemudian sekarang nomenklaturnya itu dua, dibagi dua lagi, yaitu Majelis Kesehatan Umum dan Majelis Pelayanan Sosial. Kemudian dari sisi itu satu dari bidang pendidikan, bidang kesehatan dan sosial, bukan panti asuhan apa semua. Nah, kemudian ada majelis ya Dindasmen untuk pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini Muhammadiyah saja berdirinya itu sebenarnya sudah ada pendidikan gratis, ya, nah, pendidikan gratis, tapi bukan gratis secara umum, ya, tapi silang. Anak orang kaya tetap bayar, anak orang miskin ya. Ini yang pernah saya tawarkan itu kan. Kalau begini kesenjangan tidak tertutup.
karena anak orang kaya juga menikmati. Mestinya subsidi silang, kan nggak ada data. Nah ini semua. Jadi Yang sekarang empiris malah kan kita baca semua untuk bantuan sosial, dana bantuan sosial 8 miliar. Ada yang katakan 40 miliar, malah bukan 8 miliar. Di berita itu juga ada yang bilang 20 miliar, ada yang katakan 40 miliar. Itu dana bantuan sosial untuk sekolah kan, untuk masjid. Malah diselewengkan oleh pejabat-pejabat pemerintah itu. Anggota DPR. Anggota DPR, legislatif dan eksekutif. Ada yang ambil 700 juta, ada yang ambil 300 juta. Karena lomba-lomba bikin lembaga. Lembaga fiktif. Jadi itu. Masjid saya di dekat rumah saya, Pak, dijanji gubernur sudah lebih 1 tahun, dia sendirian datang bawa voucher gubernur 10 juta saja, sama sekarang tidak cair. Nah 10 juta. Padahal yang pengurusnya itu ada saling follow ya orang. Kantor gubernur, itulah tadi saya bilang bidang agama di kantor gubernur Jadi itu. saya lanjut. Apa itu? Sampai. Yang suruh juga jangan sampai sudah ada yang terima. Itu mereka di sana. Jadi begini, dari kasus itu betul ada yang terima. Dana MUI saja kadang ada yang terima, ya toh, seperti itu. Saya tahun lalu itu telusur karena ada bantuan-bantuan yang tidak sampai. Ya, jadi saya langsung bertemu dengan gubernur, dipanggil itu bagian apa semua. Yang penting saya tahu siapa yang terima. Dan nanti kalau ada bantuan jangan terlalu berputar-putar. Ya. Seperti itu. Langsung, jadi saya kembali di Muhammadiyah karena partisipasi pembangunannya itu sebagai apa, mau dikata sebagai tokoh agama malah karena memang ormas keagamaan itu sekarang ini yang paling dirasakan masyarakat itu adalah majelis pemberdayaan masyarakat. Ya. Itu melakukan suatu pelatihan atau kursus-kursus, ya itu termasuk membuat apa itu buku organik, dia pendampingan peternakan sapi, ayam, kambing, penggemukan, kemudian pendampingan masalah perikanan. Kita baca beritanya di Pangkep, di mana-mana, di Takalar, yaitu dengan pupuk organik itu berbanding dengan yang biasa lakukan itu ada 3 bulan, ada 1 tahun, tapi yang 3 bulan itu sudah lebih besar. Pendampingan di bidang perkebunan di Siwa, karena itu pemerintah kabupaten dia suruh tebang semua itu coklat yang sudah berusia itu 20 tahun, ya 15 sampai 20 tahun disuruh tebang semua, kemudian mau dilakukan sambungan. Ya, tapi PM datang dengan tenaga ahli dari Jakarta dan dari UGM itu lalu melarang petani tebang. Kita di situ langsung di kursus masyarakat membuat pupuk organik yang bisa memberikan kembali apa sih. Dan alhamdulillah hasilnya itu luar biasa. Saya mau interupsi Pak, begini supaya menolak. Kita fokus saja pada. Ini kan peranan ini. Jadi ada tadi saya mau kata kunci Pak. Mungkin kalau Ibu bilang tadi intinya adalah silaturahmi, mungkin bukan itu, ya. Komunikasi intinya tadi. Saya terus langsung teringat karena Ibu bilang tadi intinya adalah komunikasi. Saya terus teringat mungkin bukan itu menurut saya, tapi memang paradigma pola berpikir. Karena itu tadi seperti itu tadi ini kasus-kasus empiris itu untuk sosial kan malah 7,8 miliar yang sudah resmi malah dinikmati oleh nelayan mestinya masuk kepada pendidikan. Iya, jadi betul itu. Jadi intinya bukan saja komunikasi, tapi malah menurut saya paradigma pemerintahan. Jadi tadi saya tulis di sini masalah sistem, ya, yang membelah itu. Ya. Dan ada berikan cara paradigma ini. Saya pernah dengar pendidikan di APDN dulu apakah sekarang paradigma sudah berubah? Ada katanya dulu bilang begini,
calon camat itu diajar begitu, jangan terlalu dekat kepada masyarakat, jangan terlalu sering pergi jamaah maghrib karena pandangnya kepada masyarakat. Nah itu kan paradigma. Ya. Jadi saya kira itu memang apalagi ya kalau soal pembangunan, karena ini memang sampai itu sistem kan ada DPR yang merupakan suatu mewakili. Nah, ada saran tadi kalau memang mengatakan bagaimana ulama ya bisa masuk DPR dengan sistem semakin kentalnya sekularistik. Sekarang ini rakyat kita sendiri tidak mau memilih orang agamawan, tidak mau, tidak mau. Bagaimana mau lolos? Jangankan ulama, ustaz-ustaz saja tidak bisa lolos. Bukan mungkin Pak, tidak ada anunya. Iya. Bukan tidak memilih ulama yang tidak banyak wajib memang. Jadi salah satu indikator karena tidak banyak wajibnya. Demokrasi yang sudah salah. Iya. Ya. Demokrasi. Satu contoh saja, ya. Kalau dari segi agamawan, ya kan mestinya dimenangkan Pak Ilham. Ya toh, secara empirik, secara hakiki kan masing-masing begitu. Nah, Jakarta mestinya dimenangkan Hidayat Nur Wahid. Apalagi partai PKS pemenang DKI pemilihan lalu. Tapi memang umat kita sekarang, ya. Karena apalagi ada kata ulama ustaz serba haram. Iya. Dan saya kira itu bahwa memang sistem ya masyarakat sistem politik di Indonesia ini yang membuat seperti itu. Jadi ulama seolah berada di satu sisi, ulama satu sisi. Nah nanti di sini merasa memerlukan, ya di sini juga nanti merasa memerlukan. Baru ada komunikasi seperti itu. Saya ingat betul. Jadi waktu Pak Lelepoli Sapalima saya katakan ada kekentalan antara ulama dengan militer khususnya di Selatan. Sejak yang saya ingat tahun 60 setiap ada pergantian panglima Kodam SSD masih Kodam SSD itu selalu ada musyawarah alim ulama. Ini sekarang tidak bertumbuh dikembangkan. Iya. Mesti diikuti dengan musyawarah alim ulama. Untuk itu setiap ada pergantian panglima. Seperti itu. Jadi ini ya memang apa? Tapi kadang juga ya mungkinlah kita ulama juga perlu evaluasi diri. Ya mungkin juga kurang pede menghadapi umarat. Iya terlalu buku-buku lah. Pas semua mestinya umarat yang buku. Ya kalau ada untuk memperkuat juga pernah ada kasus ulama Sulawesi Selatan diundang oleh gubernur Bapak di gubernuran itu kasus dan itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi begitu. Dan ini satu diundang jam 3 kita salat asar di sana sampai maghrib belum dibuka acara. Saya berdiri ini mana cocok ya. Saya mau pulang saya sampai tiduran beritahu saya wow kedua aslinya. Dia berkelari saya berasa karena ibu asli ada dulu di depan pakai solusi dulu di depan Sulawesi Selatan dari kabupaten dulu keluar sendirian. Jadi saya kira itu memang jadi paradigma mereka itu memandang ulama. Ya bagaimana itu supaya paling tidak ada kesejajaran ya dalam pencitraan, penghargaan, apalagi begini. Sebenarnya kan kalau secara historis ya mana ada dulu ulama-ulama yang suka menerima hadiah dari umat. Kecuali yang memang ulama-ulama yang suka mengemis kepada orang. Ya, kita sekarang ini yang terlalu banyak diberi hadiah oleh mereka. Tapi sebenarnya kalau kita paham itu kan orang raya, memang hanya mahasiswa. Kalau kita mengangkat wajah gubernur itu wajah raya, bukan wajah gubernur, bukan wajah wali kota. Itu sudah dianggarkan satu negara.
Itu aja tapi pencitraan tuh, pemberian gubernur, pemberian wali kota, seperti itu. Gila saya itu pimpinan ulamanya di atas, ketua parlemen dan presiden di bawah. Iya. Lalu itu dia memiliki baiknya. Bawah presiden itu meneliti ketua parlemennya. Iya. Jadi itu sebenarnya. Jadi ini yang perlu diangkat ialah bagaimana posisi MUI yang merepresentasikan itu, ya dengan bahwa MUI itu lembaga fatwa. Ini yang perlu sebenarnya dibangun kembali. Tetapi dengan sistem yang sekarang dalam reformasi asasi dan demokrasi, malah sekarang ini saya melihat ulama lebih memilih dia daripada berbicara. Iya. Siapa yang tokoh yang bicara tentang orang itu duduk di masjid lalu ditembak karena dia dicap sebagai teroris di rumah sakit. Ada jamaah Ahmad tidak saya pegawai di situ di masjid. Dia orang duduk-duduk itu karena ada keluarganya sakit, langsung begitu. Kenapa tidak dilumpuhkan, langsung ditangkap saja atau dilumpuhkan saja? Dan bodohnya polisi itu dia mengatakan ada ditulis sudah beberapa minggu, beberapa hari dia ikuti. Ya. Nah dia sudah ikuti beberapa hari ya, jadi mestinya ditangkap. Jadi seperti berlaku kalau dugaan teroris, praduga bersalah yang berlaku. Kalau teroris itu bisa dihukum mati, tapi Iya. kalau narkoba, koruptor ya dilindungi. dikasih gerasi. Dikasih gerasi. Iya. Bapak-bapak, Iya. Ibu sekalian. Jadi yang positif ada di situ. Iya. Bapak dan Ibu-ibu, saya sudah merekam, mencatat pembicaraan kita pada kali ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Ada sebenarnya 2 pertanyaan saya, tapi mungkin waktunya Anda sampai. Tapi tidak apa-apa. Yang saya tanyakan adalah dari semua pembicaraan tadi itu, langkah apa yang harus dilakukan untuk memperkuat posisi ulama saat ini? Kira-kira bagaimana? Saya jawab begini, saya tidak sependapat dengan Pak Alu bahwa tadi disebut diam apa tidak. Kalau saya dari dulu tidak. Pokoknya jangan kita kalah. Sama dengan orang tua, posisi orang tua ada anak nakal, jangan kita diam, jangan kita kalah. Pokoknya tetap harus berjuang. Saya tidak mengajak dia, tapi kenyataannya secara itu sepertinya mengambil sikap dia. Jangan. Jadi bukan mengambil sikap dia, tetapi harus. Saya tidak mengajak untuk dia. Ya. Harus Kita tetap Pak Hasyim dan Pak Alu tidak diam. Iya. harus Dia. tetap berjuang. Harus tetap berjuang. Jangan tiara. Seperti tadi itu karena ada polisi yang membuat biada penembak orang. Itu harus takut. Apalagi kalau kita sudah sampai kepada keyakinan. Ya, kalau kita mati sahih. Ya. Mulai sifat. Ya, masalah Jadi dia usah takut, usah tiara. Tapi itu tadi jangan bukan melibatkan diri. Bagaimana kecil padahal rasanya tidak senang, kurang tapi jangan moral, jangan pokoknya tidak semestinya. Bapak dan Ibu, karena kita sudah sangat terbatas, sudah melebihi waktunya barangkali, saya telah menyampaikan bahwa ini sudah saya catat dan saya sudah rekam pembicaraan ini. Saya berterima kasih sekali atas kehadirannya memberikan masukan dalam disertasi saya ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kasih masukan kan kalau film di Pemprov itu ada tim ahli pendidikan, ada tim ahli pertanian, yang tidak ada tim ahli agama. Iya. Ada mainstream. Yang tidak ada tim ahlinya. Oh iya, tim ahli. Tapi itu lah biro yang saya katakan. Iya, yang kepala bironya itu kan bertanyakan bakal masuk kategori komunikasi kita nggak tahu. Yang kepala bironya.
Jadi ini boleh itu. Ulama ada satu lagi. Ya sudah. Alhamdulillah. Jangan diselesaikan cepat. Ada yang saya pakai. Terima kasih. Ini akibat karena formasi kita ini macam. Waktu itu ada waktunya. Baik Pak. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Sudirman masuk anggota DPR pusat atau provinsi Atau bupati. atau bupati. Amin. Iya, kan ada contoh Pak. Oke, saya dulu bilang. Waalaikumsalam. Saya pernah Oke. Besok.